Halo semua dan ketemu lagi di playlist khusus liburan dan jalan-jalan masih di channel yang sama. Di vlog ke-408 ini, kalian akan saya ajak staycation ke salah satu rekomendasi destinasi wisata di salah satu pulau yang berada di Selat Sunda. Namanya Pulau Sangiang, yang asal katanya dari Sanghyang. Nah, perjalanan paket kombinasi darat dan laut ini membutuhkan waktu total paling cepat 3 jam untuk sekali jalan dari Jakarta, di mana trip ini bermula dari titik pusat Jakarta. Dan inilah dia outdoor adventure trip semua umur ke Pulau Sangiang di Selat Sunda. Jadi seberapa worth it-nya trip ini? Tonton terus video ini sampai habis dan silakan support channel ini dengan cara subscribe supaya kalian bisa terus dapat update untuk video liburan berikutnya. Dan trip darat berjarak 115 km ini nyaris berakhir saat memasuki kawasan Pelabuhan Anyer, atau tepatnya mengarah ke Pelabuhan Paku, di mana ini jadi satu-satunya meeting point untuk bertemu dengan pemandu wisata dari perjalanan yang dikelola oleh salah satu trip organizer ini. Nah, posisi pelabuhan ini ada di bagian ujung jalan yang tadi dilewati. Dan ngomong-ngomong, biaya trip kami ini adalah 9 juta. Mahal? Relatif, karena trip ini adalah trip paket dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Sudah termasuk charter speedboat, penginapan, makan 4 kali selama di pulau, dan juga tiket masuknya. Sebenarnya ada biaya yang lebih murah dengan menggunakan kapal reguler, tapi supaya waktunya lebih fleksibel, kami gunakan charter boat ini. Saran saya sangat penting buat kalian untuk memeriksa perakiraan cuaca hingga kepulangan, supaya nggak salah kostum. Juga jangan lupa untuk membawa keperluan pribadi termasuk handuk, tumbler, atau kipas portable, bahkan senter sekalipun untuk kondisi emergensi. Dan tepat jam 9 pagi, boat ini mulai berlabuh untuk destinasi pertama dengan jarak sekira 11 km dari Pelabuhan Paku, atau membutuhkan waktu perjalanan paling cepat 30 menit. Nah, destinasi pertama kami di Pulau Sangiang ini adalah taman wisata alam berupa penangkaran penyu dengan misi pelepasan penyu di area pantai. Sangat cocok buat kalian yang memiliki anak untuk edukasi. Dua kali lawarnya besok atau skip? Hari ini ya terakhir. Oh. Kan ada di Rantau. Urutan itu di belakang. Lagi kan dulu. Dan sekarang waktunya untuk melepas anak penyu. Yuk. Oh, dia masih takut emang. Dia nggak mau. Ayo. Renang di sana lihat. Tuh punya gua renang, nyalinya gede punya gua. Berenang sobat. Terus berenang sobat. Bye. Sobat. Ayo sobat. Bye. Stay safe.
Jangan nyasar ya. Itu kasihan itu. Lemes. Oh, punya aku semangat banget. Oke, misi pelepasan penyu selesai. Dan sekarang kami siap-siap lagi buat lanjut ke destinasi yang kedua. Nah, destinasi kedua ini jaraknya nggak jauh dari lokasi penangkaran penyu. Menuju ke arah utara sekira 1 km ke sebuah lokasi snorkeling bernama Lagun Bajo. Setelah aktivitas snorkeling sekira 1 jaman tadi, lanjut lagi untuk pindah ke destinasi ketiga yang mengarah ke selatan menuju area mangrove berjarak sekira 300 meter menyusuri pantai untuk melakukan aktivitas mangrove canoeing. Di mana aktivitas kano ini bisa dilakukan maksimal hingga 3 orang sekaligus. Buat yang belum pernah nyoba kayak saya, cobain deh. Pasti ketagihan, walau perlu adaptasi di awal-awal. Selesai berkano, perjalanan berlanjut lagi ke arah barat kurang dari 1 km menuju area danau untuk berlabuh di gerbang utama Pulau Sangiang. Dan di basecamp ini, tidak jauh dari pelabuhan tadi akan disajikan makan siang, sekaligus bersih-bersih dari aktivitas sebelumnya dan sebagai tempat untuk registrasi masuk pulau. Setelah selesai, berikutnya kami menyusuri jalan ke arah barat sejauh 600 meter untuk menuju check-in ke penginapan yang berada tidak jauh dari area pantai di sebelah barat dari bagian Pulau Sangiang ini. Penginapan ini berupa satu rumah yang bisa diinapi maksimal 10 orang dengan fasilitas yang terpisah dari kamar mandi dan toilet. Oh, 2 pintu, Pak? Iya. Karena ini 2 ya. Cukup sederhana tapi masih proper buat digunakan. Kekurangan utamanya cuma satu, yaitu listrik dari genset hanya beroperasi 6 jam mulai dari jam 6 sore. Setelahnya cuma ada lampu LED yang bersumber dari solar cell. Nah, setelah check-in, aktivitas kami berikutnya adalah trekking hutan untuk menuju ke destinasi kelima, yaitu Gua Kelelawar. Sejatinya, Gua Kelelawar ini tepat berada di bibir pantai dan bisa diakses dengan menggunakan boat jika ombak laut tidak besar.
Tapi jika ombak besar, maka akses ke gua ini hanya bisa melalui aktivitas trekking ini. Dan beginilah penampakan dari gua yang jadi sarang koloni kelelawar dari Pulau Sangiang ini. Oke, dari gua kelelawar ini lanjut lagi kita explore ke destinasi berikutnya yang keenam dengan cara berjalan naik ke arah bukit tertinggi tidak jauh yang bernama Bukit Begal. Dimana view di sini cakep banget. Dan kalau kondisi langit dalam suasana cerah, maka kita bisa melihat jelas Gunung Krakatau yang ada di sebelah barat dari sisi bukit ini. Dari Bukit Begal ini, melanjutkan perjalanan berikutnya ke destinasi ke-7 mengarah ke utara mendekati penginapan, adalah Puncak Harapan. Nah, konon kalau kalian berada di puncak ini, maka harapan kalian bisa terwujud. Perjalanan mengarah ke Puncak Harapan ini juga nggak seterjal saat ke Bukit Begal. Nah, dari Puncak Harapan ini terhampar pemandangan yang mirip-mirip seperti Pulau Padarnya Labuan Bajo. Dan dari titik ini juga kalian bisa melihat Anyer dari kejauhan di seberang sana. Oke. Cakep ya. Waktu sudah mendekati sunset dan saatnya lanjut lagi ke destinasi terakhir di hari pertama ini, yaitu Pantai Sepanjang. Dengan akses cenderung menurun dari Puncak Harapan ini. Jadi di hari pertama di Pulau Sangiang ini ada 8 destinasi wisata berupa trekking dengan spot-spot ciri khas masing-masing. Walaupun juga ada spot tebing putri berupa batu karang besar cocok buat background foto yang ada di kawasan Pantai Sepanjang. Nah, di pantai ini cuma sekedar menunggu sunset yang epic dengan momen syahdu kalau memang cuacanya cerah mendukung. Hingga malam menjelang untuk bersih-bersih dan makan malam atau melanjutkan ke naik trekking. Dan saat makan tiba dengan menu ikan bakar segar yang menggoda. Mantap buat dinikmati dengan tim rombongan. Nggak ada, nggak. Gara-gara listrik ngumpul semua. Iya aja. Ya. Siapa? Dadah dulu makan guys, makan guys. Iya gue emang sih. Makan guys, ikan bakar malam makan guys, ini. ikan bakar madu guys. Asli Sama Sangiang. Mas itu Pak, Mas Hasil Alfa, direkam mancing juga Pak, kita, bersama Mas guys. Alfa. Alpha, Beta, Alfa, Beta, Gamma. Charlie, Gak pakai flash ada. Delta. Oke, hari kedua di Pulau Sangiang. Melanjutkan trekking ke destinasi ke-9 di pagi hari untuk sunrise hunting di Puncak Arjuna.
Sejatinya puncak Arjuna ini adalah sebuah bukit nggak jauh di atas tebing Putri. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk trekking ke bukit ini pun sebenarnya nggak terlalu lama juga, tapi karena jalurnya nanjak, jadi lumayan rada ngos-ngosan. Untuk kostum yang nyaman, gunakan celana panjang dan sepatu, karena di sini seperti membelah padang ilalang lebat dan supaya kaki aman dari sayatan ranting. Akhirnya tiba juga di puncak Arjuna dengan view menawan seperti ini. Oh, kira temanya baju tidur ya? Salva aja pakai salva. Dari aktivitas sunrise hunting di puncak Arjuna, kembali ke penginapan untuk makan pagi, dan setelahnya kita akan melanjutkan kembali trekking untuk menuju ke destinasi berikutnya. Destinasi ini adalah Gunung Agung, yang merupakan tebing tinggi yang masih berada di pesisir barat pulau mengarah ke utara. Karena letaknya yang ada di pesisir dengan dominan lingkungan berupa batu, maka bisa disimpulkan rute ke sini memang berasa rada berat. Sampai akhirnya kami cukupi perjalanan tepat berada di bawah Gunung Agung sebagai destinasi terakhir yang ke-10 ini. Setelahnya acara bebas di pantai sepanjang hingga menunggu makan siang. Saat makan siang ini jadi momen terakhir kami sebelum check out menuju pelabuhan untuk kembali ke Jakarta. Jadi demikian full review outdoor adventure trip semua umur ke Pulau Sangiang di Selat Sunda ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau dukung channel ini dengan cara subscribe bila kalian belum. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di video edisi liburan berikutnya. Ciao. May every moment bring you happiness and fun. May all your dreams come true one by one.